Itu meringankan Tuhan memang. Ya, tugas Tuhan berkurang sedikit, lumayan. Nggak mau ngitung rambutmu loh, kok nggak ada yang dihitung. Nah, itu meringankan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan tuh tertarik ngitung rambutmu, apa yang dia nggak tertarik selain itu? Waduh, orang rendah hati tuh gini tuh. Libatkan Tuhan bahkan hal yang paling kecil. Daud dikasih waktu 10 bulan untuk membatalkan sensus. Tahu nggak? 10 bulan itu Daud terus mendesak, pendiriannya keras, kemauannya diserahkan setan, dia hitung 10 bulan. Dosa menghitung itu, sombong itu tumbuh semakin kuat. Dan Daud akhirnya betul-betul jatuh di situ. Makin tinggi seseorang di posisi kerohaniannya, makin besar dampak dosa yang dialami oleh orang lain. Perjinan Daud itu berakibat pada keluarga, betul nggak? Perjinan Daud dengan Bathsheba itu berakibat pada keluarga dan bangsa Israel. Tapi sampai pada tahap tertentu toh. Tetapi dosa Daud untuk menghitung rakyatnya menciptakan krisis nasional. Saya ulangi, perjinahan Daud sama Bathsheba itu hanya berakibat pada keluarga dan pada batas tertentu berakibat pada Israel memang. Tetapi dosa Daud menghitung rakyatnya dari dasar sombong itu menjadikan krisis nasional. Saudara, sukses, pujian manusia, bahkan berkat Allah dapat memompa egomu loh. Untuk Anda berpikir bisa maju tanpa Tuhan, ternyata tanpa Tuhan baik-baik saja. No. Hati-hati loh, berkat Tuhan, pujian manusia itu bisa. Saya akan percepat. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah batu besar, ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Itu Raja Uzia. Ya, namanya termasyur sampai negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib. Guys bawahi, ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Tuhan banget kan? Ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Thank you untuk ditolong menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Nih ngeri nih kalau Anda ditolong dengan ajaib, terus Anda jadi kuat, jangan tinggi hati. Kasihan nih si Uzia ini, ditolong loh sama Tuhan dengan lagi jadi sombong. Orang-orang yang menerima keajaiban seringkali hati-hati ya setelah ini. Ada hal ajaib loh yang aku alami. Aku ya ikut terharu aja. Atau saya tepuk pundaknya. Biasanya begitu. Hati-hati ya setelah ini. Waspadalah. Anda merasa telah berhasil. Bahkan itu kekuatan Tuhan yang membuat berhasil. Hati-hati. Bila Anda orang penting, suatu tanpa Tuhan, setan memenuhkan tujuannya itu nanti, membuat Anda tidak bergantung kepada kehendak Allah. Yang terakhir malam hari ini, pertahanan Anda. Kita sudah bicara sasaran setan, tujuan setan, kita sudah bicara juga ungkapkan. Sekarang pertahanan kita apa? Roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Sampai jam 9 saya akan selesaikan. Roh Allah yang berdiam dalam diri Anda. Kesombongan, saudara-saudara, adalah senjata yang amat ampuh. Udah. Itu menjatuhkan pemimpin bangsa-bangsa. Dan sepanjang sejarah, dosa sombonglah dosa paling menghancurkan. Ada 2 dosa paling menghancurkan di sepanjang sejarah menurut penelitian. 1 dosa sombong, 2 dosa pemberontakan. Tapi dosa kesombongan itu dosa yang paling atas, menimbulkan penghancuran di sepanjang sejarah. Dosa sombong, dosa sangat ampuh. Dan setan itu sangat kuat. Maka hanya kuasa yang lebih besar lah, hanya kuasa yang lebih kuat lah yang bisa memberikan kemenangan pada kita. Sombongnya sendiri udah senjata ampuh, setannya sendiri sangat kuat. Bagaimana Anda bisa mengalahkan sombong yang udah ampuh dan setan yang sudah sangat kuat? Tidak bisa. Anda mesti mengacu pada begini, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini.
kuasa untuk menang, sombong yang begitu ampuh dan setan yang begitu berkuasa. Itu kuasa untuk menang dalam dua itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Bagaimana cara Allah bekerja di dalam kita? Melalui Roh Kudusnya. Mari kita lihat, lihat Kolose 1 dan Filipi 2 ini, lihat. Anda tidak akan menang kalau Anda tidak tahu ini. Tidak akan menang, tidak akan menang. Anda tidak bisa rendah hati dengan sendirinya. Saya ulangi malam ini. Ini bagian penting malam ini. Anda tidak bisa rendah hati dengan sendirinya. Anda tidak bisa rendah hati dengan tekadmu. Anda tidak bisa rendah hati dengan mampumu. Anda tidak bisa. Anda tidak bisa rendah hati dengan sendirinya. Tidak bisa, tidak bisa. Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kuasanya Tuhan bekerja di mana? Di dalam aku. Kesombongan ampuh, setan kuat. Tapi ada roh yang di dalam kita yang lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Itu di dalam aku. Ayat berikutnya, San. Ini keren. Ini dia. Ini yang saya tuju. Filipi 2 ayat 13. My goodness, keren ayat ini. Apalagi bahasa Inggrisnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara-saudara, ternyata menangmu itu di dalam kamu. Apa yang dikerjakan di dalam kamu? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahasa Inggrisnya kemauan maupun pekerjaan ditulis to will and to do. Untuk mau dan untuk melakukan. Itu Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kalau setan itu sasar maumu, maka Tuhan dari dalam membuat Anda dikerjain maumu. Hanya roh yang di dalam yang bisa ngerjain maumu. Sementara setan berusaha ingin mempengaruhi maumu, maka Tuhan memungkinkanmu untuk bergerak dalam to will and to do. Aku seneng ayat ini. Ternyata mau kita ini bisa dipengaruhi Roh Kudus dari dalam maumu. Makanya setiap hari kalau bangun tidur, mau keluar rumah, mau beraktivitas, katakan mauku dikuasai olehmu Roh Kudus. Kau di dalamku. Alkitab berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam aku. Mauku. To will and to do. Asik. Hanya roh Allah yang di dalam diri Anda bisa mengontrol kehendakmu dan maumu. Memampukanmu menyenangkan Allah, bukan menyenangkan setan dengan maumu. Makanya satu-satunya hal adalah berserah kepada Tuhan. Coba lihat Yohanes 4 ayat 7. Bagaimana setan dikalahkan? Udah, tidak ada yang lain resepnya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah pada Allah. Apa tunduklah pada Allah? Apa tunduklah pada Allah? Bergantung padanya dan kehendaknya. Dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Loh, ternyata ngelawan iblis itu bukan ototmu. Ternyata itu tunduk pada Allahmu dulu, yaitu bergantung padanya dan kehendaknya. Bukankah rendah hati itu artinya bergantung pada Tuhan? Yes. Ada yang keren lagi. Ini ayat terakhir kayaknya. Yohanes 14 ayat 26. Aku seneng ayat ini. Roh Kudus yang di dalam kita itu memungkinkan kita disupport untuk to will, untuk berkemauan dalam kerendahan hati. Lihat ayat ini keren banget. Yohanes 14 ayat 16. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ada di dalammu kan, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, sudah di dalammu sekarang. Dialah yang akan dari dalammu mengajarkan segala sesuatu padamu. Lihat kata mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan yang dikatakan Yesus. Ada kata mengajarkan, ajar. Nah, lalu kita ingat dong, Yesus bilang apa? Belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi kita ini suruh belajar dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu pribadi rendah hati. Nah, tapi Yesusnya sudah di sorga. Murid-murid enak
enak aja waktu itu belajar dari Yesus karena aku rendah hati dan lemah lembut. Tapi Yesus kan sekarang udah di sorga. Tapi Roh Kudus di dalam. Roh Kudus lihat mengajarkan segala sesuatu. Saya yakin Roh Kudus mengajarkan apa? Mengajarkan yang Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi yang Roh Kudus ajarkan kerendahan hati, karena Roh Kudus mengajarkan yang Yesus ajarkan. Wow, jadi yang Roh Kudus ajarkan kerendahan hati. Makanya gini, Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Makanya orang sombong, aku nggak percaya dia ngalami karya Roh Kudus nggak. Oh, aku dipenuhi Roh Kudus loh, tapi kok makin sombong? Roh Kudus. Karena makin Roh Kudus makin rendah hati. Segeralah serahkan dirimu kepada pribadi Roh Kudus. Kau setiap pagi berkata, Bapa di sorga, selamat pagi. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tapi kau tidak pernah menyapa Roh Kudus loh. Saya mau nanya, Bapa di mana? Di sorga. Yesus di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Yesus di sorga dong. Loh, yang bersamamu siapa sekarang? Roh Kudus. Yang Bapa disapa, yang Yesus dipanggil. Roh Kudus itu di hatimu, kau sapa? Tidak. Kau ajak ngobrol? Tidak. Bahkan realitas kehadiran Roh Kudus. Saudara, saya sapa ketiganya. Bapak, aku berdoa kepadamu. Oh ya, akhir doa di dalam nama Yesus. Tapi Alkitab berkata, Roma pasal 8 ayat 26-27, kamu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh membantumu untuk berdoa. Ini dia yang benar. Berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus, dibantu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus bantu doa? Ayolah, saudara, sapa dong Roh Kudus. Ajak dia dong mengaktifkan kerendahan hati di dalammu dong. Ini efek penghancuran kesombongan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ini kisah nyata. Ada seorang bisnismen Kristen dipanggil di sebuah gereja, diminta kesaksian. Wah, pengusaha muda. Dia cerita tentang apa yang Allah kerjakan dalam dirinya. Dia cerita, saudara-saudara, bisnisku sukses. Waduh, rumahku besar. Dulu aku keluarga miskin. Sekarang aku punya keluarga, istri yang cantik, anak-anak yang bagus. Namaku ya dikenal lah saudara-saudara di dunia usaha. Uangku cukup, aku bisa beli apa saja. Aku juga sehat. Terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan. Terus dia akhiri dengan ini. Ada banyak orang senang bertukar tempat dengan saya. Saking suksesnya saya. Coba. Terus diakhiri dengan kalimat ini. Apalagi sekarang yang Allah dapat berikan padaku. Waduh, sayang ya kalimat terakhir di kesaksiannya. Sekarang apalagi yang Allah dapat berikan pada aku. Aku sudah punya semuanya. Sekarang apalagi yang Allah dapat berikan padaku. Tiba-tiba dari barisan belakang itu jemaat yang hadir nyeletuk. Apalagi yang Allah bisa berikan padaku. Ada yang nyeletuk, kerendahan hati. Kasihan. Apalagi yang Allah bisa berikan padaku. Kerendahan hati. Mati. Terkunci langsung kesaksiannya. Akhirnya, tanpa Roh Kudus, kerendahan hati akan menjadi sebuah kebaikan yang bisa Anda sombongkan. Tak ulangi, ini kuncian malam hari ini. Akhirnya tanpa Roh Kudus, kerendahan hati hanya akan menjadi sebuah kebaikan yang bisa Anda sombongkan. Anda rendah hati karena tekadmu rendah hati, kak? Kemuliaan bagimu bukan bagi Allahmu. Tapi kalau Anda rendah hati karena Roh Kudus, kemuliaan bagi Tuhanmu. Saya ulangi, akhirnya tanpa Roh Kudus, kerendahan hati hanya akan menjadi sebuah kebaikan yang bisa Anda sombongkan. Saya tutup dengan ini, saya selesai. Satu ayat terakhir. Tanpa Roh Kudus, kerendahan hati hanya akan menjadi sebuah kebaikan yang bisa Anda sombongkan. Bahkan rendah hati aja perlu Roh Kudus. Itu kalimat penutup dari saya, diakhiri dengan ayat terakhir malam hari ini. Terus saya serahkan ke Wendra. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Semua di tempat duduknya katakan amin tentang Ia akan meninggikan kamu. Amen. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Baca dari tempatmu duduk. Dan Ia akan meninggikan aku. Semuanya mu digantiku.
ya, merendahkan diriku di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan aku. Amin dan amin dan amin. Berarti setelah sekolah global kerendahan hati di seluruh dunia, gereja Tuhan global akan ditinggikan. Karena rendah hati global, maka peninggian global. Tuhan memberkati. God bless you.